Halo, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian pembahasan bagaimana kita menginput transaksi kas dan bank melalui Accurate Accounting. Nah, perlu kita ketahui, Accurate Accounting bisa memproses jenis informasi. Nah, jenis informasi tersebut bisa Anda klik dari menu aktivitas, nanti akan muncul bagian dari menu aktivitas itu, buku besar, kas dan bank, penjualan, otorisasi pengembalian barang, pembelian, barang dan jasa, pembiayaan pesanan, aktiva tetap baru, periodik, dan lain-lain. Kita bahas yang pertama, jenis aktivitas buku besar. Sebenarnya ini sudah dibahas pada kajian yang sebelumnya, namun kita ulangi lagi bahwa aktivitas buku besar ini ditujukan untuk mencatat seluruh transaksi dalam bentuk jurnal umum. Biasanya menu ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bagi usaha kecil yang tidak memiliki transaksi yang banyak dan rumit. Artinya kompleksitas transaksi masih rendah. Untuk transaksi atau entitas yang memiliki transaksi yang besar dan kompleksitas transaksi tinggi, maka menu ini digunakan hanya untuk melakukan atau mencatat jurnal koreksi atas kesalahan transaksi, melakukan penyesuaian, tapi penyesuaian yang bisa dilakukan melalui aktivitas buku besar adalah penyesuaian selain penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu nanti dari menu yang lain. Kemudian untuk transaksi antar kas bisa kita lakukan melalui aktivitas buku besar. Apa yang dimaksud transaksi antar kas? Misalnya penarikan uang dari bank. Kalau kita menarik uang dari bank, sudah pasti debitnya adalah kas dan kreditnya adalah bank. Dan apabila setoran uang ke bank, biasanya debitnya adalah bank, ya kreditnya adalah kas. Itu aktivitas buku besar. Fokus kita pada pertemuan ini adalah aktivitas kas dan bank. Aktivitas kas dan bank ini ditujukan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang menggunakan menu yang bukan berasal dari transaksi penjualan, yang bukan berasal dari transaksi pembelian, dan yang bukan berasal dari transaksi pembelian aset tetap. Jadi, kas yang berasal dari penjualan itu tidak dicatat dari menu aktivitas kas dan bank. Kas yang dikeluarkan untuk pembelian itu juga tidak dicatat dari aktivitas kas dan bank, termasuk juga kas untuk pembelian aset tetap. Itu tidak dicatat dari aktivitas kas dan bank. Jadi di luar transaksi ketiga itu bisa dicatat melalui aktivitas kas dan bank. Dan juga transaksi antar akun seperti yang dijelaskan sebelumnya itu juga tidak boleh dicatat dari menu aktivitas kas dan bank. Nah, bagaimana kita mengakses itu? Kalau kita perhatikan di layar, kamu klik aktivitas, kamu klik kemudian kas dan bank, itu nanti 3, pembayaran, penerimaan, dan rekonsiliasi bank. Kalau untuk pembayaran, maka klik pembayaran. Kalau untuk penerimaan, klik penerimaan. Kalau untuk rekonsiliasi bank, klik rekonsiliasi bank. Nah, kita mulai dari aktivitas kas dan bank untuk pembayaran. Kita ambil contoh. 15 Januari 2020, nomor bukti BKK 01001, transaksinya dibayar sewa toko untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Bagaimana kita input informasi tersebut ke dalam Accurate? Maka coba perhatikan di atas itu ada paid from. Nah, kamu klik panah bawahnya, nanti akan muncul akun yang akan didebitkan, akun yang akan dikreditkan. Akun yang akan dikreditkan itu adalah akun yang berjenis kas dan bank. Kas, bank. Kemudian voucher number. Voucher number itu adalah nomor bukti. Isikan nomor bukti di situ. Kemudian kalau ada cek juga bisa diisikan di bidang cek, namun dalam soalnya tidak ada.
Kemudian date itu adalah tanggal transaksi. Isikan tanggal transaksi di situ. Memo ini adalah deskripsi dari transaksi. Jadi isikan membayar sewa toko. Kemudian jumlah nilai moneternya atau nilai rupiahnya masukkan ke amount. Nah, kemudian di monitor itu nanti Anda pilih ada gambar loop, ya, gambar loop atau gambar kaca pembesar. Nanti pilih panah bawahnya, akan muncul nama-nama akun, pilih akun yang sesuai. Kebetulan ini sewa toko, maka sewa dibayar di muka. Kemudian di kolom amount isikan jumlah 15 jutanya. Kemudian klik simpan dan baru, maka transaksi tersebut akan tersimpan. Nah, kemudian ada yang perlu juga kamu perhatikan. Coba lihat bagian atas sebelumnya, itu ada panah kiri, panah kanan, ada dua kertas seperti ini, seperti gambar ini, dua kertas bertimpa. Kemudian ada hapus, transaksi berulang, dan salin transaksi. Apa gunanya semua yang di atas itu, ribbon yang di atas itu? Kita lihat. Nah, kalau Anda klik panah bawah, panah kiri, nah dia akan kembali ke bukti transaksi sebelumnya. Kamu klik panah kanan melihat transaksi sesudahnya, sedangkan kertas dua bertindih itu adalah melihat ayat jurnal. Ayat jurnal ketika kamu record tadi. Namun ketika kamu mengklik itu, sebelumnya klik panah belakang dulu, panah ke belakang. Jadi melihat transaksi sebelumnya. Nah, kalau Anda ingin melihat apa sih jurnalnya, apa sih DP-nya, kreditnya benar tidak ya, maka kliklah yang kertas itu. Nanti akan muncul, kalau kamu klik, ya laporan seperti ini. Gitu ya, debitnya ada, kreditnya ada. Gitu ya, jadi kamu bisa mengecek hasil pencatatan transaksimu tadi dalam bentuk ayat jurnal. Kemudian hapus ini tujuannya adalah untuk menghapus transaksi berulang. Ini kamu klik, ini untuk menyimpan transaksi tersebut apabila jenis itu sering berulang. Tidak efisien kalau misalnya transaksi itu sering berulang, kamu mengetiknya terus-menerus. Maka gunakanlah transaksi berulang agar dia disimpan. Nah, salin transaksi untuk apa? Salin transaksi ini gunanya apabila kamu sudah menyimpan transaksi tersebut tadi, kemudian kamu mau mengambilnya kembali, maka gunakan salin transaksi. Nah, berikutnya memasukkan penerimaan kas. Contohnya tanggal 6 Januari tahun 2020, nomor bukti BKM 01001 diterima setoran modal Tuan Birsa sebesar 50 juta. Ini juga sama, kamu masukkan deposit to. Berarti kalau deposit to dimasukkan ke, pilihlah akun yang akan didebitkan. Ya. Kebetulan ini nomor bukti diterima setoran, kebetulan disetor oleh Tuan Mirza ke bank, maka sudah pasti ini adalah bank. Voucher number itu bukti, nomor bukti kas masuk, date itu adalah tanggalnya, kemudian memo sama seperti tadi, keterangan jurnal, amount, kemudian masukkan jumlah rupiahnya, kemudian pilih nama akunnya, masukkan rupiahnya, kemudian klik simpan dan baru, atau kalau selesai simpan dan selesai. Nah, kemudian melihat ayat jurnal penerimaan kas tersebut. Nah, sama seperti tadi, klik panah ke belakang, kemudian nanti akan muncul seperti di layar. Kemudian klik panah lembar bertindih tadi. Nah, nanti akan muncul ayat jurnalnya seperti yang nampak di layar PowerPoint. Membuat nomor akun dari transaksi. Ada kalanya ketika memasukkan transaksi, akunnya tidak ada. Jadi kamu bisa langsung memasukkan nomor akun atau membuat akun baru dari transaksi tersebut. Misalnya begini,
dari kasus tanggal 27 Januari, bukti BKK 01004, mengisi kas kecil, sistem dana tetap. Nah, pengeluarannya dibayar biaya perjalanan dinas dari kas kecil, membeli air mineral, membayar retribusi kebersihan, dan membayar ganti oli. Rupiahnya sudah jelas di situ. Nah, kalau misalnya kita masuk secara manual, maka didebitkan adalah biaya perjalanan, biaya rumah tangga. Air mineral itu termasuk kita kategorikan sebagai biaya rumah tangga, biaya retribusi, kemudian biaya pemeliharaan kendaraan. Kreditnya sudah pasti kas, ya kas, karena pengisian kas kecil. Nah, memasukkan transaksi ini sudah pasti kas kecil tidak ada, gitu ya. Bisa kita tambahkan, misalnya bisa melalui ini, bisa melalui jurnal umum, tapi bisa juga kita isikan melalui transaksi kas dan bank. Setelah kamu klik, maka nanti muncul, ya, jadi klik itu bank baru. Klik yang ada di gambar pertama bank baru, akan muncul gambar di bawahnya. Kemudian isikan kas dan bank, isikan nomor akunnya, isikan namanya kas kecil, mata uang, bagian dari akun, kas dan bank. Kemudian setelah kamu isi, nanti akun barunya sudah ada, itu sudah terisi kas kecil. Nah, ada kalanya juga di bawahnya itu akunnya tidak ada setelah kamu klik, ya. Nah, jadi klik loop itu, loop yang sudah dilingkari. Kemudian nanti kalau tidak ada, maka kamu klik itu akun baru. Klik akun baru. Kemudian nanti akan muncul begini, sama seperti tadi. Isilah nama akunnya, isilah tipe akunnya, isilah nomor akunnya, dan bagian dari akun. Setelah itu diklikkan supaya diokekan. Nah, begitulah secara sederhana bagaimana kita bisa mencatat transaksi kas dan bank melalui Akurat.